Baik, ketemu lagi kita, saudara sekalian, para mahasiswa sekalian di kuliah Filsafat Pancasila. Hari ini saya akan terangkan mengenai bentuk-bentuk negara secara filosofis. Supaya apa? Supaya kemudian Anda nanti bisa menempatkan Indonesia itu dalam kerangka bentuk negara itu di mana. Sudah jamak diketahui negara kita kan demokrasi, ya oke? Demokrasi Pancasila. Tapi sebelum ke sana, saya harus menerangkan dulu mengenai bagaimana secara filosofis mengenai bentuk-bentuk negara. Silakan disimak buku Diskursus Filsafat Pancasila halaman bab 2 ya, bab 2 mengenai bentuk negara. Begini, eh, yang namanya negara itu pasti menyoal hidup politik, ya. Pertanyaannya apakah itu politik? Karena negara adalah entitas politik. Jadi apa itu politik? Politik dari asal katanya itu dari terminologi Yunani ya, polis. Dari kata polis. Apa itu polis? Negara kota. Jadi di Yunani kuno dulu ada kota-kota itu mengelolanya seperti mengelola negara. Jadi ada polis Athena, polis Sparta dan seterusnya itu dikelola seperti mengelola negara dari kata polis. Lah orang yang menjaga polis namanya polisi, gitu ya. Dan kemudian orang yang ngurusi polis ya politisi. Dan untuk yang namanya seni ngurusi kota, seni ngurusi negara kota semacam itu namanya politik, gitu ya. Jadi dari kata itu politik. Nah, saudara sekalian, politik itu hanya bisa dimungkinkan kalau orang itu hidup bersama. Tidak ada orang yang bernegara, berpolitik itu hanya satu orang, tidak bisa. Bayangkan saja misalnya, saya tanya pada Anda, apa cita-citamu? Anda menjawab, Pak, saya ingin punya negara. Oh boleh. Di, di situ Anda jadi apa? Anda menjawab, saya jadi presiden, Pak. Oke, bagus, bagus. Menterinya siapa? Anda menjawab, saya, Pak. Loh, kok saya? Lalu kemudian tentaranya siapa? Saya, Pak. Oh gitu. Warganya siapa? Saya, Pak. Loh, kok semua, kok Anda semua? Saudara sekalian, kalau negara hanya satu orang itu kan tidak mungkin. Maka yang namanya politik itu seni mengatur hidup bersama, gitu loh. Itulah negara. Jadi sendiri itu kurang, gitu loh. Bukan hanya kurang, ini tidak mungkin bernegara. Jelas ya, saudara sekalian. Maka yang namanya apa-apa yang perlu bagi negara itu diatur dalam namanya konstitusi. Negara itu pasti punya konstitusi. Nah, percaya silakan cek Amerika, punya konstitusi Amerika. Negara apapun punya. Di sana diatur mengenai apa? Hal-hal yang mendasar dalam hidup bernegara. Maka namanya konstitusi, dari kata konstitutif. Apa itu konstitutif? Sesuatu yang tidak bisa tidak. Apa itu Pak? Tidak bisa tidak. Berarti apa? Mutlak harus ada. Ya, harus ada dalam satu negara. Itulah namanya konstitusi. Di sana kan diatur bentuk negaranya seperti apa, presidennya bagaimana memilihnya, DPR-nya tugasnya apa. Itu semua diatur dalam konstitusi. Nah, saudara sekalian, secara khusus Indonesia itu konstitusinya apa? Hukum dasarnya apa? Sudah Anda tahu, namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah konstitusi yang kemudian mengikat Indonesia atau menjadi semacam legitimasi konstitusional mengenai apakah itu Indonesia. Jadi semua negara harus punya konstitusi ya, termasuk Indonesia. Dalam konstitusi itu kemudian diatur mengenai apa-apa yang penting dalam hidup bersama. Maka jangan juga salah mengerti. Kenapa? Karena roh konstitusi adalah hidup bersama tadi loh. Dimana satu orang tidak bisa hidup menjadi atau memiliki satu negara sendirian, tidak bisa. Maka ada hidup bersama. Maka rohnya ini hidup bersama. Paham ya? Dan hidup bersama diatur di dalam konstitusi ini. Maka saudara sekalian, banyak orang salah mengerti mengatakan bahwa konstitusi adalah hanya soal peraturan, undang-undang, ya kan, aturan itu. Jadi hitam di atas putih, hanya itu saja. Keliru. Kenapa keliru? Karena hidup bersama itu kan luar biasa kompleks.
luar biasa ruwetnya. Pertanyaannya, kalau kekompleksan ini hidup bersama kemudian diatur, ditulis satu per satu dalam konstitusi, itu jelas tidak mungkin. Itu hal yang mustahil atau hal yang mustahil, kan begitu. Tidak mungkin. Karena kalau hidup bersama satu persatu diatur, bagaimana cara orang duduk, cara orang bersalaman, cara orang ini, cara orang itu, waduh, kemudian diatur di dalam konstitusi, tidak mungkin, bahkan tidak muat. Maka harus dimengerti, berarti konstitusi bukan hanya soal peraturan hitam di atas putih, tetapi soal roh hidup bersamanya. Maka tidak semua ada di sana. Misalnya contoh di UUD 45, Undang-Undang Dasar 45 tidak ada yang namanya larangan larangan untuk mencela orang, tidak ada. Larangan untuk menghina orang, tidak ada. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada. Anda dilarang untuk memperkosa orang, tidak ada di UUD 45. Pertanyaannya, lupa kalau tidak ada di UUD 45, apakah boleh kita memperkosa orang? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi rohnya hidup bersama. Kalau tindakan memperkosa itu adalah bertentangan dengan hidup bersama, merusak hidup bersama, maka ya jangan dilakukan. Meskipun tidak ada di dalam undang-undang. Paham ya? Demikian juga dengan, mohon maaf ya, saya menyimpang. Mohon maaf, itu juga yang terjadi misalnya dengan kitab suci kita. Apa itu kitab suci? Semua agama mengatakan, ya kitab ini mengajak kita untuk hidup suci. Kan begitu. Tetapi kalau hidup manusia semua ditulis di sana, tidak akan muat. Begitu misalnya. Contoh, mohon maaf ya, contoh. Mencontek. Tidak ada di semua kitab suci lah. Manusia dilarang mencontek, mahasiswa dilarang mencontek. Kalau mencontek masuk neraka. Ayo coba dicari di mana ayatnya di kitab sucimu. Saya yakin tidak ada. Tetapi jangan mengatakan, loh Pak, kalau tidak ada di kitab suci, tidak ada di Undang-Undang Dasar 45, berarti kita boleh mencontek, Pak. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena mencontek, kalau dalam mengajar kitab suci, itu kan melukai kesucian. Tadi saya bilang, kitab suci itu kemudian mengajak manusia hidup suci kan. Loh, kalau mencontek itu melanggar kesucian, ya jangan dikerjakan meskipun itu tidak ada di kitab sucimu. Sama dengan halnya, loh Pak, mencontek tidak ada dalam UUD 45, apakah saya boleh mencontek? Tidak boleh. Karena mencontek itu Anda melukai hidup bersama, gitu loh. Ya kan? Anda melanggar keadilan. Kalau begitu ya sudah, jangan dikerjakan meskipun tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Paham ya? Jadi konstitusi itu melampaui tulisan, meskipun bentuknya tulisan. Paham dari sini ya? Baik, saya teruskan. Dan soal konstitusi kemudian kalau dirunut kepada bentuk-bentuk negara kuno, ini menarik. Misalnya Plato mengatakan secara konstitutif atau secara mutlak negara itu harus begini. Itu menarik. Misalnya Plato ya. Plato mengatakan bahwa kalau ingin negaramu ideal, itu yang mutlak itu haruslah kamu tarik negaramu dari bagian manusia yang ideal. Plato mengatakan bahwa manusia itu punya dua punya dua bagian manusia ya. Satu namanya jiwa, dua namanya raga. Manusia punya jiwa dan raga, itu kata Plato. Maka idealnya mana? Apakah jiwa atau raga? Ini yang mau dicari oleh Plato. Kalau Anda kepengen negaramu itu baik, tariklah dari akarnya. Akar negara itu kan manusia. Betul ya? Karena negara kan kumpulan manusia. Tadi loh, hidup bersama kan berasal dari individu. Apa itu? Manusia. Dan kata Plato, manusia ini ternyata dibedah lagi ada dua kapasitas. Namanya jiwa dan raga. Nah, Plato mengatakan raga itu punya hukumnya sendiri. Jiwa itu punya juga hukumnya sendiri. Raga misalnya itu kan bisa mati. Raga bisa rusak. Tetapi jiwa itu ideal. Dia kemudian tidak bisa mati, kekal bahkan. Maka Plato mengatakan, kalau ingin negaramu itu ideal, kekal, jangan ditarik pakai hukum raga. Tariklah pakai hukum jiwa. Gitu loh.
Maka negara, kalau Anda ingin negaranya baik, harus dirunut dari jiwa manusia. Ini saya tunjukkan. Plato tidak berhenti di situ. Kemudian dia membedah jiwa manusia lagi. Inilah menarik filsafat ya. Sampai ke akar-akarnya. Dan Plato membedah jiwa manusia ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian rasional part. Yang kedua ada bagian spirited, bagian yang bersemangat. Yang ketiga bagian appetitif, bagian yang mengingini. Itulah 3 kapasitas jiwa manusia. Bagian appetitif, bagian yang mengingini kan jiwa juga kepengen ini kepengen itu kan. Bagian kemudian bersemangat, jiwa punya semangat juga. Nah yang pertama rasional, karena jiwa juga berpikir. Nah kata Plato, dari 3 bagian ini yang paling ideal adalah bagian rasional. Kenapa? Karena rasio itulah yang membimbing manusia. Gitu kira-kira. Maka yang namanya rasionalitas manusia kalau dirunut ke dalam konteks jiwa tadi, kalau saya kembali ke bagian rasional tadi. Rasio itu punya keutamaan apa? Bijaksana, karena dengan rasio itu kemudian dia bisa mengerti mana baik mana buruk. Gitu ya. Maka orang menjadi bijaksana hidupnya. Dan negara kalau kepengen ideal, ya tadi itu harus dipimpin oleh orang yang bijaksana. Satu orang bijaksana, itu baru negaramu ideal. Nah, kemudian Plato mengatakan kalau begitu, negara yang ideal itu satu orang bijaksana. Modelnya apa? Kata Plato, kingship. Apa itu kingship? Kerajaan. Harus ada satu orang bijaksana yang memimpin negara. Maka jangan heran, saya bongkar sekarang. Di negara Eropa kuno misalnya apa? Inggris, sekarang masih ada sisanya ya, Belanda, Belgia, Luxembourg, Swiss, macam-macam pokoknya negara Eropa, hampir semua ya. Zaman dulu itu bentuknya pasti kerajaan, hampir pasti kerajaan. Nggak percaya silahkan cek. Meskipun sekarang masih ada juga, sisa-sisanya kan, misalnya apa? Misalnya Inggris punya ratu kan, ratu Inggris. Belgia juga punya ratu Belgia. Kemudian Prancis pernah dipimpin Raja Louis. Belanda ada ratu Belanda juga. Lihat ya. Jadi negara-negara Eropa itu dulu memakai teorinya Plato supaya negara mereka ideal. Maka bentuknya apa? Kerajaan. Paham ya sampai di sini ya? Harus bentuk kerajaan supaya ideal. Oke. Nah, sekarang Anda membandingkan, Pak, apakah ada filosof lain selain Plato? Ada. Namanya Aristoteles. Aristoteles membandingkan antara konstitusi ideal dan tidak ideal. Yang ideal tadi sama ya, yang namanya kingship, kerajaan dianggap paling ideal. Tetapi menariknya Aristoteles menyebut ada satu bentuk negara yang sangat tidak ideal. Apa itu? Demokrasi. Kok demokrasi, Pak? Karena menurut Aristoteles dan juga Plato, yang namanya demokrasi adalah negara yang dipimpin oleh bukan oleh satu orang bijaksana. Anda tahu demokrasi ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jelas? Demokrasi berarti siapa pemimpinnya? Rakyat. Siapa tuh rakyat? Saya, Anda, bapakmu, mbahmu, semuanya rakyat. Berarti mereka bisa memimpin? Bisa. Bayangkan ya, kalau saya bisa memimpin, Anda jadi pemimpin, Lekjo jadi pemimpin, Lekmin jadi pemimpin, Mbah Nem jadi pemimpin. Nah, apa yang terjadi? Kacau balau kan, karena semua merasa bisa memimpin. Lalu kemudian mempertunjukkan kepemimpinannya, maka yang terjadi kacau balau. Itu kata Aristoteles dan Plato. Karena apa? Karena tidak ada kebijaksanaan. Yang ada dalam negara demokrasi adalah anarki. Oke, mungkin penjelasan saya ini agak mengagetkan. Kenapa? Karena Pak, Indonesia kok demokrasi? Padahal kata dua filosof ini kan tidak ideal. Oke, saya stop sampai di sini dulu. Pertanyaan ini harus Anda jawab dalam tugas. Karena memang sengaja saya pancing. Kok negara kita memilih demokrasi ya? Padahal tidak ideal. Ya, tolong dicermati. Silakan membuka buku saya itu supaya Anda mengerti kenapa Indonesia memilih demokrasi. Dan bukan hanya Indonesia. Sekarang hampir semua negara
beralih dari kingship, dari kerajaan menuju demokrasi. Kenapa demikian? Penjelasan berikutnya akan saya jelaskan karena saya terkendala oleh waktu. Sampai di sini ya, saudara sekalian. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.